Apakah karena orang tidak mau mengucapkan itu karena dianggap apa itu bukan zamannya, atau memang kurang sosialisasinya? Sebagai contoh, sebenarnya kalau di dalam pertemuan-pertemuan seperti sekarang, kebetulan ada namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu kebetulan saya ketua Dewan Pengarahnya. Sudah diminta kepada hadirin yang ada, yaitu namanya, kalau saya sebut lalu dijawab, yaitu salam Pancasila. Nah, tapi ternyata karena tidak tersosialisasikan, dan seperti apa sih urusan Pancasila, itulah tadi sebenarnya saya sudah bilang sama kakak saya, ini kan hari kamu, saya tidak perlulah mesti bicara. Tapi lalu saya pikir, karena media itu macam-macam, ada komunikasi bicara, lalu antara lain setelah didapat teknologi, orang semua ingin membuktikan melalui fotografi. Jadi ada yang disebut fotografi memori. Nah, ini kakak saya baru membuka sebenarnya ini sebuah perjalanan sejarah yang banyak tertutup. Alhamdulillah, seperti tadi yang telah juga dalam baca doa, lalu kakak saya sendiri, bagi keluarga Bung Karno itu telah terjadi, saya bilang, keajaiban dan kemukjizatan. Apa? Ketika Bung Karno itu dijatuhkan TAP, namanya TAP-nya itu MPRS nomor 33 tahun 67, itu tidak pernah orang mencoba bertanya kenapa sih TAP itu dijatuhkan. Sepertinya saya suka bilang, kalau ada nyanyian sunyi sepi sendiri, itu saya pikir ini orang Indonesia lupa bahwa mereka orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru. Padahal kalau ada, saya suka mengatakan, kalau memberi ceramah, saya hanya bilang, kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, nama, telepon, nanti ketemuan sama saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini tahu apa dan bagaimana sejarah kita. Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan